Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini tuh aku mau lanjut dari part sebelumnya. Sebelumnya part 3 dan sekarang kita akan lanjut ke part 4. Jadi di part 4 ini aku akan ngebahas tentang bab 3, gimana cara penyusunan karya tulis ilmiah yang ada di bab 3. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, di komen, and di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jadi sebenarnya setiap kampus itu berbeda penyusunannya. Cuman di sini aku mau kasih kisi-kisi bagi yang kampusnya Poltekkes. Pasti penyusunannya nggak jauh beda sama penyusunan yang ini. Oke, kita lanjut di sini. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang metode penelitian. Dan di metode penelitian ini bagian pertamanya ada yang namanya NA atau pertama adalah jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang aku pakai hari ini itu adalah jenis penelitian survei analitik retrospektif. Nah, kemudian di sini juga ada tempat dan waktu penelitian bagian B-nya. Jadi di sini aku bagi dua sesuai dengan panduan kampus. Di sini ada tempat penelitian dan ada waktu penelitian. Kalian bisa lihat di video ini ya, teman-teman. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang ada di tempat kita teliti atau seluruh responden yang ada di puskesmas tersebut. Nah, kemudian sampelnya apa? Jadi sampelnya di sini misalkan populasi yang kita punya itu populasi sebanyak 38 responden. Nah, ternyata karena di sini sampelnya sedikit, ya karena di sini populasinya sedikit, jadi aku sampelnya pakainya total sampling. Di mana semua populasi itu dijadikan sampel ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada variabel penelitian dan definisi operasional. Nah, di bagian kemudian juga di sini ada bagian D, variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama adalah variabel penelitian. Jadi variabel penelitian itu ada yang namanya variabel bebas dan ada yang namanya variabel terikat. Nah, di sini variabel bebas itu terdiri dari pendidikan, paritas, hiperemesis gravidarum. Sedangkan variabel terikatnya atau dependennya adalah wanita atau ibu hamil yang kekurangan energi kronik. Kemudian kita lanjut ke definisi operasional. Jadi di definisi operasional itu adalah pembatasan ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diteliti. Nah, ini aku pakai dari penelitian sumber buku dari Noto Atmojo 2018 ya teman-teman. Nah, karena kita itu meneliti tentang kekurangan energi kronik, jadi di sini aku masukin pengertian tentang kekurangan energi kronik. Tapi kalau misalkan S1 skripsi penyusunan definisi operasionalnya nggak seperti ini ya teman-teman. Karena ini D3 jadi penyusunannya seperti ini. Nah, terus karena kita juga meneliti tentang pendidikan, jadi di sini pendidikannya aku klasifikasiin yang dari S1, S2, SD, SMP, SMA. Jadi cara ukurnya itu pengisian pakai lembar checklist, kemudian alat ukurnya lembar checklist, skala ukurnya nominal karena hanya ada dua, tinggi dan rendah, hasil ukurnya tinggi dan rendah. Jadi kalau misalkan dia pendidikan tinggi itu D3, S1 dan S2, kalau dia pendidikan rendah itu adalah SD, SMP dan SMA. Kemudian di sini juga karena kita meneliti tentang hiperemesis gravidarum yang mempengaruhi ibu yang kek, jadi di sini aku masukin juga pengertian hiperemesis gravidarum. Kemudian di sini juga ada cara ukurnya sama seperti tadi, yaitu pengisian lembar checklist, alat ukurnya lembar checklist, skala ukurnya nominal karena hasil ukurnya hanya ada dua, tidak HEG dan HEG ya teman-teman. Nah, di sini juga aku masukin juga paritas teman-teman, karena di penelitian aku paritas juga masuk salah satu faktor yang mempengaruhi ibu hamil yang kek. Jadi aku masukin pengertian paritas. Nah, di sini paritasnya aku masukin sama seperti tadi ya teman-teman ya. Pengisiannya lembar checklist, kemudian alatnya lembar checklist, skala ukurnya juga sama nominal karena hasil ukurnya hanya ada dua, tidak beresiko dan beresiko. Terus
Kita masuk ke bagian E, itu ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data di sini aku dapat data-datanya itu dari mana? Di sini semua dimasukin di teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini aku masukin semua data yang aku dapat, baik itu dari data nasional, data WHO, profil Kemenkes RI, profil kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, laporan Dinas Kesehatan Kota Palu, dan puskesmas tempat aku meneliti teman-teman ya. Nah, di sini juga ada alur penelitian. Jadi alur penelitian maksudnya adalah sebagai pedoman kita meneliti dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Tahap awal penelitian. Jadi tahap awal itu misalnya peneliti meminta surat penelitian. Jadi alur penelitian ini tahap-tahapnya kita meneliti, dari kita minta surat di kampus, kita setor surat di tempat kita meneliti, sampai kita susun dari bab 1 sampai jadi proposal, dan akhirnya kita susun juga menjadi karya tulis ilmiah yang sempurna. Jadi makanya kenapa di sini dikatakan ada tahap awal, tahap penelitian, dan tahap akhir. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke bagian pengolahan data. Jadi pengolahan data ini saya menggunakan editing, kemudian saya juga menggunakan coding, kemudian juga saya menggunakan tabulasi dan deskripsi tabulasi. Ini saya dapatkan dari sumber buku dari Hidayat 2017. Kemudian juga ada analisis data, teman-teman ya. Jadi di sini itu kita menganalisa data-data yang telah dikumpulkan. Maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa variat yang dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Itu ya maksudnya dari analisa data ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk di penyajian data. Nah, di penyajian data ini aku menyajikan data dalam bentuk narasi dan tabel ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya etika penelitian. Jadi etika penelitian yang dimaksud di sini adalah penelitian dilakukan setelah peneliti meminta izin kepada pihak ketua prodi kampus dia. Kemudian dia juga melakukan pengambilan data setelah dia mendapatkan izin di puskesmas tersebut. Jadi kalau kita meneliti itu nggak langsung datang ke puskesmasnya langsung minta data ya teman-teman ya. Harus ada etikanya, kayak kita masuk ke rumah orang harus salam dulu dong, nggak mungkin langsung masukkan ya teman-teman ya. Nah di sini ada beberapa etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bebas dari eksploitasi. Kemudian yang kedua adalah hak untuk ikut dan tidak menjadi responden. Jadi responden itu berhak untuk ikut dan tidak ikut dalam penelitian kita ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada yang namanya informed consent atau informasi untuk responden. Jadi segala tindakan yang kita lakukan kepada responden itu harus ada informed consent-nya, harus ada persetujuannya dulu. Kemudian yang keempat adalah di setiap lembar penelitian kita atau di setiap lembar checklist kita tidak boleh menampilkan nama asli dari responden. Itu adalah privasi responden ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima juga kita harus menjaga kerahasiaan informasi dari responden. Jadi apapun informasi yang diberikan responden kepada kita harus kita simpan dengan rapat-rapat yang tahu hanya kita dan responden ya teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini adalah maksud dari prinsip manfaat ini adalah penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan penderitaan bagi responden maupun keluarga serta tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun. Jadi maksudnya penelitian yang kita lakukan itu tidak menimbulkan resiko yang dapat merugikan baik responden ataupun keluarga responden. Oke teman-teman, sekian video dari aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut di part selanjutnya. Thank you for watching.